Halo guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Amalianti, NIM 23033 Kali ini saya lagi berada di Warung Sopoyonos. Saya akan melakukan wawancara mengenai layanan fintech dalam sebuah usaha. Nah, di samping saya sudah ada pemilik Warung Sopoyonos. Bisa perkenalkan diri dan usahanya, Kak, terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Edwin Yulanda, salah satu pebisnis di bidang kuliner. Dalam hal ini jualan bakso. Nah, usaha kami itu sudah bergerak pada tahun 2019 sampai sekarang. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sudah sejak kapan Ki pakai ini layanan fintech di usaha tak? Kalau semenjak kapannya itu baru sih di bulan April kemarin tahun 2025. Ya. Kalau boleh tahu juga mungkin bisa dijelaskan alasan menggunakan layanan fintech di usahanya. Sebenarnya awalnya itu untuk mempermudah para pembeli, karena terkadang itu pembeli ada yang tidak membawa uang cash. Makanya kami berinisiatif untuk membuatkan fintech berupa kris. Ya. Nah, pas pembuatan fintech ini apakah ada kendala atau lancar-lancar saja Kak? Kalau iya, apa kendalanya? Sejauh ini lancar-lancar saja karena kebetulan bukan kami yang ceritanya menawarkan kepada pihak bank, tapi pihak bank yang menawarkan kepada kami. Adapun kendalanya itu pembuatannya tidak langsung jadi. Jadi Ya. mungkin hari ini daftar, seminggu ke depan baru jadi itu. Oh, gitu ya Kak. Tapi itu sudah termasuk cepat. Nah, Iya. terus kalau boleh tahu lagi nih Kak, seberapa sering sih pelanggan Kakak ini menggunakan QRIS dalam pembayarannya? Kalau bisa dihitung itu satu hari terkadang ada kurang lebih 10 orang yang pakai. Nah, oh berarti lumayan banyak ya yang menggunakan layanan QRIS ini. Nah, terus apa manfaat yang paling utama yang dirasakan oleh Kakak setelah menggunakan layanan fintech? Manfaat utamanya itu adalah uang langsung masuk di rekening bagusnya, tapi adapun manfaat yang kurang bagusnya karena untuk modal nanti besok itu harus ngambil lagi Oh, di ya, ya, bank. ya. Tapi ada manfaat bagusnya itu uang langsung masuk di rekening. Jadi agak ribet kalau misalnya mau ambil ini lagi modal nih Kak. Iya. Oke. Terus pas menggunakan layanan ini, apakah penjualan di warung Kakak ini meningkat atau masih sama seperti sama sebelum pakai fintech dan ini? Kalau masalah penjualan sama. Jadi tidak ada perubahan Kak, hanya mengefisiensikan saja Ya, pelanggan. memudahkan pelanggan untuk transaksinya. Nah, terus Kak, semenjak pakai fintech, apa aja sih kendala yang Kakak alami semenjak menggunakan QRIS ini? Itu terkadang scan barcode-nya itu tidak terlalu Lama atau ya, bagaimana? tidak terkentara. Mungkin Oh. semua pelanggan HP-nya berbeda-beda masalahnya itu di Iya, iya, masalah scan barcode-nya terkadang tidak terbaca itu. iya. Nah, kalau misalnya kalau ada masalah kayak gagal transaksi Kak, apa bisa tertawarkan solusinya? Nah, kalau udah bawa juga ini cash. Ngutang. Iya, 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 iya. Enggak, kalau semisal orang misalkan saya kenal bisa bon, tapi kalau yang tidak saya kenal salah satu caranya itu langsung ditransfer. Oh, iya, iya, Ya. Kak. Nah, pas menggunakan fintech ini apakah pernah Ki alami pengalaman yang kurang ini kayak misalnya ditipu? Karena kan biasa banyak ini penipuan pakai fintech ternyata gambarnya diedit saja. Ya. Sejauh ini belum ada. Berarti syukur ya, alhamdulillah Karena tidak baru ada. 2 bulan, mungkin ke depan tidak tahu. Semoga tidak ada Ya. terus. Nah, kemudian seberapa penting menurut Kak ini faktor keamanan pada fintech? Kalau misalnya ada orang transaksi begitu. Kalau masalah keamanannya sejauh langganan yang kita tahu itu mungkin aman, tapi kadang ada langganan yang tidak kita kenal, ya mungkin kita cukup berjaga-jaga. Ya, Kan ya, ya. media sekarang mudah sekali dibobol kan. Ya, ya, Kak. Nah,
Terus nih Kak, kan di layanan fintech itu biasanya ada program-programnya kayak promonya, cashbacknya. Heeh. Nah, pernah Ki pakai begitu untuk menarik pelanggan atau tidak? Pernah, karena salah satu metode promosi itu, jadi saya itu cantumkan di brosur itu bisa transaksi lewat kris gitu, Oh, iya iya iya. baru diupload di sosmed. Oke oke Kak. Nah, terus apa ada lagi ini fitur fitur atau layanan tambahan yang Kakak harapkan dari layanan fintech yang Kakak gunakan? Sejauh ini saya rasa belum ada pikiran begitu. Iya 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 Ya, Kak. Oke, next ke pertanyaan paling terakhir nih Kak. ya. Bagaimana dampak fintech pembayaran digital ini terhadap perkembangan usaha Kak sejauh ini selama menggunakan fintech? Sejauh ini penggunaan fintech itu cukup memudahkan, karena seperti saya bilang tadi, terkadang ada orang lewat kayak biasa orang jogging Heeh. itu dia tidak bawa uang cash. Ah, Makanya ya, ya. salah satu alternatifnya yaitu dengan menggunakan metode fintech ini. Benar-benar. Ya, Oke, jadi itu saja pertanyaan wawancara saya ke Kakak Edwin. Berarti dapat saya simpulkan bahwa penggunaan fintech di warung Sopoyono ini, khususnya warungnya Kak Edwin ini sangat membantu karena ternyata ada banyak pelanggan yang kayak misalnya itu ada orang yang jogging terus tidak bawa ini cash, mereka bisa langsung pakai QRIS saja. ya kebetulan langganan beberapa itu pegawai. Iya, iya. Biasa mereka itu tidak bawa uang cash. Ya, Jadi benar-benar. di lewat begini saja, lewat kris. Nah, ya Kak. Oke. Jadi itu aja guys wawancara saya kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ya, Edwin. sama-sama. Bye.